Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Trate Integrated Farming. Hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang kandang DOC yang ideal menurut saya ya. Menurut saya yang ideal itu adalah menggunakan kandang DOC tutup rapat seperti ini, yang gunanya adalah untuk menjaga kestabilan suhu di dalam kandang. Ini kandang DOC yang seperti ini sangat membantu adaptasi DOC terhadap cuaca, apalagi sekarang cuacanya tidak menentu. Jadi harapannya suhu di dalam kandang ini bisa stabil. Tuh. Untuk ukuran kandang DOC ini model kandang DOC saya ini ada 3 tingkat. Untuk per tingkatnya ini ukuran 2 meter ya. Ini ukuran 2 meter panjang, tapi saya bagi dua, saya sekat tengah, kemudian itu ya, saya sekat tengah di sana, saya sekat tengah di situ. Kemudian untuk lebarnya saya ini menggunakan lebar sekitar 88 mungkin ya, 88 sekitar itu. Kenapa kok saya menggunakan lebar 88? Karena dengan lebar 88 itu cukup untuk lebar satu lembar ini, satu lembar kawat ram ini. Yang kawat ram ini kan lebarnya 90. Jadi biar tidak terlalu banyak menyiasati, jadi kita pakai ukuran lebar 88, jadi pas nanti untuk catokan pinggir seperti gini 2 cm, 2 cm nya sisanya ya. Kemudian untuk tinggi ini, untuk tinggi dari atas ya, dari atas sini kemudian sampai alas yang bawah sini itu 35 cm. Jadi jangan terlalu tinggi. Ini biar kita tidak membutuhkan terlalu banyak lampu nanti. Jadi ini 35 cm, dari atas sini sampai bawah sini 35 cm. Kemudian dari alas bawah sini ke sampai dengan alas kotoran itu adalah 15 cm. Jadi total adalah 50 cm. Jadi ini tingginya hanya 150, kemudian ketambahan kaki itu mungkin hanya sekitar 10 cm. Jadi 160-an lah. 160-an ini bisa kita jangkau dengan masih bisa kita jangkau ya. Masih bisa kita jangkau ke dalam dengan posisi kita berdiri biasa. Jadi nggak terlalu menyulitkan. Misalkan nanti terlalu sulit, itu berarti mungkin bisa dikurangi untuk lebarnya. Untuk tingginya bisa menggunakan tinggi 30 cm. Kalau nanti tingginya ini terlalu tinggi ya, karena seperti ini ya, seperti yang saya bikin di awal dulu. Ini tingginya satu tingkat ini, per tingkatnya ini 45. Kemudian lebar tatakan kotoran itu 15 cm, jadi totalnya 60 cm. Ini terlalu lebar sehingga
saya waktu itu membutuhkan lampu dengan watt yang agak tinggi biar bisa mencapai suhu yang saya inginkan. Karena kebetulan dari dulu saya menggunakan menggunakan termometer digital. Jadi saya menggunakan termometer digital, sensor saya taruh di dalam kandang satu. Ini harapannya jadi biar agak irit ya listriknya. Dan termometer digital ini saya set di angka 33 sampai 35. 33 sampai 35 aja. Kemudian untuk lampu ya. Untuk lampu ini saya menggunakan tahapan-tahapan. Jadi DOC, karena ini ada 6 kotak ya, ada 6 kotak. Dari 3 tingkat ini jadi 6 kotak. Ini lampu ini saya bikin bertahap, dalam arti untuk DOC sampai dengan dia umur 2 minggu saya beri lampu 5 wattan ya. Hanya saja ini sebetulnya 5 wattan semua, cuman yang satu ini yang 5 watt yang Cioda, kemudian yang satu ini yang 5 watt yang besar, yang merek apa itu, Hemat apa itu yang bungkusnya hijau itu. Ini karena sama fase 1 sampai 2 minggu itu saya rasa masih cukup ini cukup. Sedangkan kalau kita menggunakan yang terlalu tinggi seperti gini, ini dulu saya satu kandang ini bisa membutuhkan sampai dengan 60 sampai 100 watt, dan itu yang jelas akan habis listrik yang banyak sekali. Tapi dengan kandang yang pendek seperti gini, kita bisa menghemat listrik. Apalagi ditambah dengan termometer ini ya, termometer digital. Jadi kalau dengan termometer ini sudah saya set nanti jam 9 sampai saya juga menggunakan timer juga selain termometer ini. Jadi nanti jam 9 siang, karena jam 9 sudah panas ya, itu mati, lampu mati, nanti baru hidup lagi sore sekitar jam setengah empatan. Ini sebetulnya hanya sebagai yang pertama, selain untuk persiapan untuk pemanas ruangannya, juga untuk penerangan. Karena kalau sudah sore jam 4, apalagi kondisi ini semuanya tertutup ya, jadi yang samping, belakang, kemudian ini yang sisi pinggir luar juga tertutup rapat, bawah juga tertutup. Jadi yang terbuka itu hanya samping ini, dan ini bisa ditutup juga nanti kalau malam ya. Jadi kalau sore ini akan terlihat gelap lampunya, pencahayaannya, sehingga ayam akan kesulitan makan nantinya. Sebetulnya kalau ini sih bukan ini ya, karena sudah hampir jam 9 ya, sudah agak panas. Itu mereka sudah pada berkumpul di pojok sana. Bisa jadi yang pertama karena panas, atau yang kedua karena takut. Ada orang dia takut. Ini baru umur 1 minggu, DOC 1 minggu ya guys. Kemudian untuk box kedua ya, box yang kedua dan yang tingkat paling bawah sendiri, ini saya memang menyediakan 2 pitingan lampu ya, 2 pitingan lampu, tetapi semuanya ini saya beri 1 lampu 5 wattan yang kecil, yang
mereknya terserah ya. Kalau saya ini menggunakan Chiyoda yang kecil, karena kenapa kok saya hanya menggunakan 5 watt yang kecil? Ini sebetulnya hanya sebagai adaptasi ya. Dari atas ini kan saya pakai 10 watt, tapi yang 5 watt yang satunya besar sehingga panas sekali. Sedangkan yang di tengah dan di bawah ini saya menggunakan 5 watt. Ini agar anakan atau DOC ayam yang sudah agak besar, dia nanti sebelum mereka pindah kandang ini sudah siap beradaptasi dengan suhu luar. Jadi setelah beberapa kali eksperimen, jadi kalau dulu saya buat semua kandang itu sama lampunya ya, kapasitas lampunya saya buat sama. Padahal di dalam teorinya itu harusnya ada penurunan kebutuhan suhu lampu, sehingga pada saat mereka keluar, karena dulu dibikin sama, saat mereka keluar banyak yang mati karena mereka tidak siap untuk beradaptasi dengan lingkungan luar. Kalau dengan sistem pencahayaan yang bertahap seperti ini, harapannya nanti begitu ini biasanya ada di kandang sini ini sekitar 6 minggu ya. Jadi biasanya nanti satu minggu DOC masuk yang di box sebelah sana, kemudian minggu berikutnya ada DOC lagi masuk yang box yang sebelah kanan, kemudian minggu ketiga kembali ke yang sebelah sana. Hanya saja yang sebelah sana nanti yang sebelah kiri itu akan saya turunkan ke bawah, dan ke bawah ini juga nanti hubungannya dengan pemberian pakan, karena nanti yang di kandang bawah selepas 1 bulan mereka sudah beradaptasi dengan pakan campuran. Jadi kalau di awal saya menggunakan full 5-11, nanti untuk yang 1 bulan terakhir yang di atas 1 bulan itu mereka sudah mampu beradaptasi dengan pakan tambahan, pakan campuran. Setelah 6 minggu di sini baru nanti saya taruh di kandang sini. Saya taruh di kandang sini, ini sudah nggak pakai lampu, tapi mereka tetap bentuknya ini karena saya memanfaatkan kandang DOC yang lama ya, mirip sama itu, cuma dia kan agak tinggi, dan ini tidak pernah saya tutup. Yang ini pinggir ini nggak pernah saya tutup ini. Walaupun malam ya nggak pernah saya tutup. Jadi saya biarkan terbuka seperti gini. Jadi dia hanya terbuka di depan saja. Jadi pada saat nanti mereka pindah ke kandang pembesaran seperti ini, mereka sudah siap. Mereka sudah siap. Tidak ada masalah. Oke. Untuk pencahayaannya seperti gitu, jadi bertahap ya. Bertahap dari yang ini menggunakan 2 lampu, satu sama-sama 5 watt, tapi yang satunya adalah lampu besar. Kemudian yang sini hanya menggunakan, yang tingkat kedua hanya menggunakan 1 lampu, dan tingkat bawah ya juga menggunakan 1 lampu. Oke. Pada saat kita akan menaruh DOC ya, memindahkan dari penetasan ke kandang, yang harus dilakukan pertama adalah kita kasih alas koran, karena lubang ram ini kan lubangnya 1 cm ya. Jadi untuk menghindari ayam-ayam itu terperosok ke dalam dan tidak bisa keluar. Apalagi ada beberapa di kandang saya itu ayamnya memang saya gelangi ya. Jadi kalau mereka sampai terperosok seperti ke dalam ini, ke dalam ram, takutnya nggak bisa keluar lagi kakinya. Kemudian
setelah kita beri alas koran, nanti biasanya yang kita beri di awal, yang kita kasih di awal adalah minumnya dulu, jangan dikasih makan dulu. Jadi kita beri minum. Kalau saya memberi minumnya di awal itu air putih, air putih yang sudah saya steril ya. Ini jadi karena di tempat kami ini kayaknya airnya kurang bagus. Ini saya menggunakan tandon dari drum kapasitas 200 liter ini. Saya steril dulu dengan menggunakan Baiklin ya. Saya steril dengan menggunakan Baiklin. Jadi dalam 200 liter ini hanya saya beri 2 tutup Baiklin, kemudian saya biarkan 24 jam baru bisa digunakan. Oke, kembali lagi nanti di awal kita hanya memberi air minum dulu ya. Kita beri air minum, kalau bisa diberi air gula. Jadi untuk menambah energi DOC, gula merah ya. Gula merah kita cairkan di dalam wadah minumnya. Kemudian kita kasihkan, biarkan selama 30 atau sampai 30 menit atau sampai 1 jam. Baru kemudian kita beri apa itu namanya? Kita beri makan. Kita beri pakan dengan cara ditabur. Bisa langsung ditabur di alas korannya atau dengan menggunakan nampan, terserah teman-teman sekalian. Kemudian pada saat dia pindah kandang dari kandang tertutup seperti ini ke kandang semi terbuka seperti ini, itu kalau saya pribadi saya langsung memindahkan tanpa ada perlakuan khusus. Tapi kalau misalkan di dalam peternakan rekan-rekan nanti didapatkan ada ayam-ayam yang stres dan lain sebagainya, itu nanti ya sebelum dan setelah pemindahan kandang bisa diberikan obat-obatan yang dicampur dengan minum seperti Vitastres atau yang lainnya. Kemudian jangan lupa tetap dijaga kebersihan kandang. Ini biasanya setiap minggu saya bersihkan ini. Kotorannya saya bersihkan walaupun masih sedikit seperti gini ya. Ini saya bersihkan. Ini alhamdulillah kotorannya ini kering-kering ya. Kotorannya ini kering-kering. Ini nanti kita bersihkan. Kemudian biasanya akan alasnya itu saya semprot dengan menggunakan campuran air dan Baiklin dengan perbandingan 1:9. Jadi 1 bagian Baiklin dibanding 9 bagian air. Terserah. Nanti misalkan Baiklinnya setengah liter, ya berarti airnya 4,5 liter. Jadinya nanti 5 liter dibuat nyemprot kandang. Seperti itu. Hanya saja perlu diingat bahwa pada penyemprotan Baiklin ini biasanya nanti akan menyebabkan dalam jangka panjang dia akan menyebabkan kerusakan pada alas-alas yang dari besi. Saya masih belum mengetahui kalau yang untuk galvanis, pada kandang-kandang galvanis yang saya pakai ini nanti akan ada pengaruhnya apa tidak. Tapi kalau di besi ini pengaruhnya yaitu ini karatan seperti gini. Gampang sekali karatan kalau yang di besi. Kalau yang di galvanisnya ini masih belum tampak ada perubahan sih. Ya, alhamdulillah ini kandang saya ini ya kotorannya ini udah 1 bulan lebih kayaknya nggak saya bersihkan, tapi tetap kering, lalat minimal ya, minimal sekali ada lalat, nggak bau. Padahal di samping saya ini rumah tetangga ini ya, belakang persis ini malah rumah tetangga juga. Alhamdulillah nggak ada bau, nggak ada komplain. Yo masih yo ono komplain ngono paling yo engko
Lek jare wong Jawa kan pager mangkok luwih apik timbang pager tembok. Pager mangkok luwih apik timbang pager tembok. Jadi ya kita harus membagi rasa syukur kita dengan tetangga-tetangga di sekitar. Jadi diwehi ndok, diwehi pitik wis dalam kondisi belehan, sudah dibeleh untuk lauk mereka. Insya Allah mereka nanti juga akan ikut membantu menjaga keamanan kandang kita. Oke, rekan-rekan sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kandang DOC. Kandang DOC ya. Kandang DOC tutup rapat yang saya terapkan di peternakan kami. Semoga bermanfaat. Mohon masukannya jika ada kelemahan atau kekurangan di dalam peternakan kami, sehingga kami bisa kritikan jenengan bisa jadi acuan kami untuk berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.